Halo pemirsa sekalian, jumpa lagi dengan saya Martin dalam Retro Kini Movie Review edisi kali ini. Jatuh Cinta seperti di film-film adalah karya terbaru Yandi Laurens setelah Keluarga Cemara 1 yang dirilis tahun 2019 lalu. Yandi juga menulis naskah filmnya. Film ini memasang Ringgo Agus Rahman dan Nirina Zubir lagi sebagai pemeran utamanya setelah duet mereka di Keluarga Cemara. Uniknya, Jatuh Cinta mengambil format hitam putih. Sepanjang sejarah perfilman Indonesia modern, belum pernah ada film bergenre romcom yang hitam putih seperti ini. Ini satu langkah yang berani bagi Imaginary, production house yang digawangi oleh Ernest Prakasa yang berpartner bersama Jakarta dan Trinity Entertainment. Nanti kita akan bahas lebih lanjut sekilas soal behind the scenes-nya ya pemirsa. Sekarang mari kita ikuti dulu alur ceritanya. Spoiler alert buat mereka yang belum menonton filmnya. Silakan tonton dulu bila tidak ingin diberi bocoran jalan ceritanya dari review ini ya. Film diawali dengan Bagus, seorang penulis skenario yang mengajukan skenario terbaru hasil karyanya pada Yoram, seorang produser film. Bagus sendiri sebelumnya pernah menggarap skenario adaptasi sinetron Terlahir Kembali Reborn untuk Yoram. Skenario yang hendak diajukannya sekarang adalah hasil karya orisinilnya dan mengambil genre komedi romantis. Interaksi Bagus dan Yoram ini menghadirkan dialog-dialog lucu dan smart dan dieksekusi dengan menarik, dengan sindiran-sindiran di dunia perfilman itu sendiri. Awalnya Yoram kurang berminat karena dia lebih menyukai film horor yang lebih menjanjikan dari sisi komersialnya. Genre romcom apalagi dengan format hitam putih sangat tidak menjanjikan dan penuh risiko. Namun karena desakan dari Bagus, akhirnya Yoram menyerah. Skenario Bagus ternyata didasarkan pada kisah romansa yang dialaminya sendiri, yang diawali dengan pertemuannya secara tidak disengaja dengan Hana, teman SMA-nya dulu di sebuah supermarket. Bagus sebetulnya naksir Hana dari dulu, tapi tidak pernah berani mengungkapkannya. Hana sendiri baru menjanda karena Denny suaminya meninggal 4 bulan yang lalu. Mereka pun terlibat obrolan seru setelahnya. Scene ngobrol ini punya durasi yang cukup lama pemirsa. Tapi bagi saya tidak terasa membosankan karena topik yang mereka obrolkan menarik dan chemistry Ringgo Agus Rahman sebagai Bagus dan Nirina Zubir sebagai Hana begitu bagus, sehingga terasa natural dan tidak kaku sama sekali. Berkali-kali Yoram menyela cerita yang disampaikan Bagus dan kelucuan-kelucuan terjadi di sini. Belum apa-apa, Yoram sudah menyarankan Dion Wiyoko untuk memerankan Bagus. Bagus bilang kalau Dion Wiyoko terlalu ganteng untuk peran Bagus. Yoram pun menyarankan untuk memilih aktor yang bisa mengimbangi Dion yaitu Julie Estelle. Nah, uniknya visual Dion Wiyoko yang berperan sebagai Bagus dan Julie Estelle sebagai Hana juga langsung dimunculkan dalam adegan yang sebelumnya dibawakan oleh Ringgo Agus dan Nirina. Hana berprofesi sebagai florist dan dengan alasan dia juga sedang menulis karakter dengan profesi yang sama dengan Hana untuk keperluan skenario terbaru yang sedang digarapnya, Bagus mulai PDKT ke Hana. Dia mendatangi tempat kerja Hana, usaha perangkaian bunga milik Bu Yati yang dia kelola bersama keluarganya. Bagus jadi mengantar Hana kemana-mana, seperti ke pasar dini hari untuk berbelanja bunga, dan mereka jadi semakin akrab. Namun, sebenarnya Hana sendiri tidak berniat untuk menjalin hubungan romansa baru dengan seseorang, karena dia tidak ingin mencari pengganti Denny, almarhum suaminya. Dia tidak ingin jatuh cinta lagi. Jadi sulit bagi Bagus untuk menempatkan dirinya sebagai pengganti almarhum suami Hana itu. Dalam satu percakapan antara mereka berdua, atas desakan Hana, Bagus akhirnya menjelaskan metodenya dalam menulis satu skenario yang terdiri dari 8 sequence atau rangkaian kejadian, dari pembukaan, munculnya permasalahan, sampai endingnya. Hana menyuruh Bagus menempatkan dirinya dalam karakterisasi di dalam skenarionya. Dari situ Bagus menyampaikan analisa-analisanya soal karakter Hana bila dituangkan dalam skenarionya yang Hana anggap berat sebelah dan mengecilkan dirinya. Hana jadi tersinggung dan berubah sikap terhadap Bagus. Bagus pun kebingungan berhubung skenario yang ditulisnya itu berdasarkan apa yang dialaminya bersama Hana di dunia nyata, sehingga dia tidak tahu bagaimana harus meneruskan skenario buatannya itu. Di dunia nyata, Bagus juga berteman akrab dengan Dion Wiyoko dan istrinya Selin yang diperankan oleh Sheila Dara Aisha. Lucunya, bila nama pasangan suami istri ini digabung jadi Celine Dion, nama penyanyi bule yang ngetop. Selin sendiri berprofesi sebagai editor film. Selin menyarankan pada Bagus untuk memberitahu Hana kalau skenario bikinannya itu didasarkan pada kisahnya dan Hana.
Bagus sendiri berpandangan lain. Dia sengaja merahasiakan hal ini dari Hana karena dia ingin memberikan surprise kepadanya bila filmnya nanti diedarkan. Toh proses penulisannya masih lama, setahun menurut perkiraan Bagus. Ini nantinya akan merupakan pernyataan cintanya pada Hana. Selin tetap pada pendiriannya, karena dia yakin Hana bisa ngamuk kalau dia tidak diberitahu soal ini sebelumnya, karena itu sifatnya personal. Jadi Bagus harus minta izin dulu pada Hana. Namun Bagus tidak mengindahkan saran Selin itu. Yoram ternyata suka sekali dengan skenario yang Bagus ajukan padanya. Dia memberinya waktu seminggu untuk menyelesaikannya. Bagus jadi kelabakan. Hana lagi ngambek padanya dan tidak mau mengangkat teleponnya. Dia tidak tahu bagaimana menulis kelanjutan skenarionya. Namun karena deadline yang diberikan Yoram, akhirnya dia ngebut menyelesaikan skenarionya semampunya, sampai-sampai dia terserang tipes dan harus masuk rumah sakit. Saat kondisinya sudah lumayan, Bagus akhirnya boleh pulang. Dion dan Selin membantu mengurusnya di rumah. Saat Bagus sedang tidur, tahu-tahu Hana muncul di rumahnya. Dion dan Selin pun minta diri dan meninggalkannya sendirian. Secara tidak sengaja, Hana melihat skenario hasil bikinan Bagus di printer di ruang tamu yang diberi judul Jatuh Cinta seperti di film-film. Dia pun penasaran dan membacanya. Saat Bagus bangun, dia kaget bercampur senang melihat Hana ada di ruang tamunya. Namun ekspresi Hana terlihat marah setelah membaca skenario Bagus. Dia pun menumpahkan kemarahannya pada Bagus, karena dia memaparkan kisah hubungan mereka dalam skenarionya dan menurutnya Bagus egois dalam penulisannya soal dirinya. Bagus melihat dengan kacamatanya sendiri tanpa memandangnya dari sisi Hana sendiri. Hana juga merasa Bagus mengkomersilkan hubungan mereka dan mendekatinya hanya untuk jadi objek penulisan skenarionya. Dia pun meninggalkan Bagus dengan marah. Setelah itu hubungan mereka berdua memburuk. Saat Bagus mendatangi Bu Yati bilang bahwa Hana tidak mau ditemuinya. Telepon Bagus juga tidak pernah diangkatnya. Bagus juga akhirnya ditunjuk Yoram untuk menyutradarai filmnya. Namun rasa frustrasinya semakin besar hingga di titik di mana dia merasa tidak mampu untuk melanjutkan syuting. Saat break syuting, Dion bilang kalau satu film itu sukses, pasti akan dibuatkan sequelnya. Kata-kata Dion menggugah Bagus bahwa hidupnya juga bisa diibaratkan seperti sequel. Bila ceritanya di kehidupan nyata berakhir sedih, kan masih ada sequel di mana dia masih bisa memperoleh akhir yang bahagia. Bersama Selin dan Dion, Bagus kabur dari lokasi syuting dan mendatangi rumah Hana dalam usahanya untuk merubah set ending dari hubungannya dengan Hana. Hana sendiri sudah bersiap-siap untuk pindah rumah. Hana tetap tidak mau berbicara padanya walaupun Bagus sudah memohon-mohon. Saat Hana masuk ke mobilnya, baju Bagus tersangkut pintu mobil sehingga dia jadi terseret mobil. Bagus sudah bilang bahwa bajunya tersangkut pintu mobil, tapi Hana tidak peduli. Dia pikir itu hanya akal-akalan Bagus saja. Sampai akhirnya baju Bagus terlepas dan dia terjatuh. Kaki Bagus terlindas mobil Hana. Hana terkejut dan cepat-cepat turun dari mobilnya. Dia langsung menghampiri Bagus dan Bagus bilang sepertinya kakinya patah. Hana kebingungan. Disinilah akhirnya Bagus minta maaf dan menjelaskan mengapa dia membuat filmnya hitam putih. Itu untuk menggambarkan suasana hati Hana yang diliputi kesedihan, bukan semata karena alasan artistik. Hana jadi luluh dan membuka hatinya kembali untuk Bagus. Oke pemirsa, mungkin akan ada kesan bagi pemirsa, ya ternyata ceritanya cuma gitu doang. Tapi bila pemirsa melihat sendiri filmnya, pemirsa akan rasakan bahwa film ini bukan cuma gitu doang. Kekuatan dari film ini adalah dialog dan interaksi antar pemainnya, serta pengadeganannya. Untuk merasakan hal itu memang harus ditonton sendiri filmnya. Dari situlah nanti pemirsa akan merasakan sendiri keindahan dan keunikannya. Durasi film ini yang 2 jam kurang 2 menit tidak terasa panjang menurut saya. Ini karena dialog-dialog yang dihadirkan menarik dan terasa natural, serta perkembangan ceritanya yang bikin penasaran. Konsep film di dalam film yang diusungnya menarik sekali. Sindiran-sindiran humor seputar perfilman juga mengena dan lucu. Adegan di mana Dion syuting film yang tiba-tiba terhenti karena lawan main yang juga sutradara filmnya tiba-tiba pergi begitu saja sebelum adegan itu selesai di-shoot juga sukses mengundang tawa saya. Kepergian yang tiba-tiba itu juga tidak jelas alasannya. Lucunya lagi, ini juga terjadi saat Bagus syuting film dan tiba-tiba minggat dari lokasi untuk menemui Hana. Terus terang saya tidak berekspektasi tinggi-tinggi sebelum nonton Jatuh Cinta ini.
Tapi ternyata film ini melebihi ekspektasi saya. Saya merasa beruntung tidak melewatkannya. Romansa manusia dewasa di usia awal 40-an di sini juga terasa natural dan membumi. Akting para pemain utama sampai pemain pendukungnya bagus semua dan tanpa celah. Sinematografi yang dihadirkan oleh Dimas Bagus dan Triad Mayoga juga indah dan signifikan dalam balutan warna hitam putihnya. Skor saya untuk Jatuh Cinta seperti di film-film 8/10. Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu menggemari romcom, tapi film ini mampu berbicara lain dalam keunikannya sehingga meninggalkan kesan yang berbeda. Masuk dalam daftar film wajib tonton ini pemirsa. Rugi loh bila dilewatkan. Semoga masih bisa bertahan saat review ini tayang ya. Kabar terakhir yang saya dengar saat saya membuat naskah ini, Jatuh Cinta meraih 111.500 penonton di hari ketiga penayangannya. Masih lumayan mengingat belum seminggu film ini beredar. Harapan saya pribadi, semoga film bergizi ini bisa meraih setidaknya 1 juta penonton, sehingga Imaginary Pictures tidak kapok memproduksi film-film dengan kualitas sebagus ini ke depannya. Baiklah pemirsa, sekian dulu review dari saya. Sampai jumpa lagi di review berikutnya. Bye!